Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku yang ibu sayangi, apa kabar semua? Kita semua udah lama nggak ketemu, apalagi dalam masa pandemi ini COVID-19. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah karena dialah kita dapat kesehatan, dapat nikmat. Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anakku, pada hari ini Ibu akan mengajar Al-Quran dan Al-Hadis kelas 12 RPL. Anak-anakku, sekarang pelajaran Al-Islam itu dipecah-pecah menjadi 6, 1 Al-Quran Hadis, fikih, tarikh, akidah akhlak, bahasa Arab, dan kemuhammadiyahan. Ini sebenarnya bukunya dari PP Muhammadiyah. Untuk mengawali pelajaran pertama dalam pelajaran Al-Quran Hadis adalah bab 1, menggali potensi akal dan berpikir kritis dan bersikap demokratis. Makna berpikir kritis dan bersikap demokratis. Berpikir kritis yaitu berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercaya atau dilakukan. Contohnya tentang perayaan tahun baru, kenapa harus diperingati, dari mana mulanya, dan apakah ada manfaat dan malah lebih banyak mudaratnya. Dalam Islam, demokrasi dikenal dengan al-hurriyah, yaitu kebebasan yang merupakan pilar utama demokrasi. Al-Quran dan hadis tentang berpikir kritis dan sikap demokratis tercantum dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 dan 191 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Arti Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191 adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka. Shadaqallahul Azim. Arti perkata Quran surat Ali Imran surat keempat ayat 190 sampai 191. Arti perkata surat Ali Imran surat ketiga. Itu mohon maaf itu salah ya, surat ketiga bukan surat keempat. Ayat 190 sampai 191 yaitu inna artinya sesungguhnya, fi dalam, kholqis penciptaan, as-samawati langit, wal ardi dan bumi, wahtila dan silih bergantinya, al-lail malam, wan nahar dan siang, la ayati terdapat tanda-tanda, diuli bagi orang-orang, albab orang yang berakal, allazina orang-orang yang yadzakaruna mereka mengingat Allah kia mau berdiri, wa qu'uda duduk, wa ala dan atas, junubihim pembaringan mereka, wa yatafakkaruna dan mereka memikirkan, fi dalam, kholqi penciptaan, as-samawati langit, wal ardi dan bumi. Rabbana ya Tuhan kami, ma kholaqta tidaklah Engkau ciptakan haza ini batila sia-sia, subhanaka maha suci Engkau
fakina maka pelihara kami azaba dari siksa an-nar neraka. Hukum bacaan tajwid Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Khalqis samawati, as-samawati itu termasuk alif lam samsiah. Apabila ada alif lam bertemu dengan huruf ta, sa, shod, ro, ta, zain, dal, sin, nun, dal, shin, dot, zo, lam, maka huruf lam dibaca lebur atau hilang. Wal ardi, alif lam bertemu dengan hamzah. Apabila ada alif lam bertemu dengan huruf-huruf yang disingkat dengan ungkapan adhib, hajjaka, wahob, akimah, maka huruf lam harus terbaca jelas dan tidak hilang. Wal ardinya itu jelas. Itu namanya alif lam komariah. Kalau as-samawati disebut alif lam samsiah. Disebut alif lam komariah. Selanjutnya qiyamau wa qu'udau disebut idgham bihunah, nun mati bertemu huruf waw. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf salah satu huruf berikutnya, yauman, ya, waw, mim, nun, maka nun atau tanwin masuk dalam melebur kepada huruf tersebut dengan dengung. Jadi bacanya dengung. Dia mau idgham bihunah. Selanjutnya nomor tajwidnya kholakta. Namanya qalqalah sugro, huruf waw di tengah kata. Kholakta itu namanya qalqalah kecil. Huruf qalqalah itu adalah baju di toko. Kalau qalqalahnya itu di tengah namanya qalqalah sugro. Sedangkan kalau qalqalahnya itu di belakang itu namanya qalqalah kubro. Azabannar namanya mat arid disukun bertemu dengan ro di akhir ayat. Mat arid disukun itu artinya bacaan yang di belakang. Setiap bacaan yang di belakang namanya mat arid disukun, kecuali kalau ada patahnya dua disebut mat iwat. Isi ayat Quran Ali Imran ayat 190 dan 91. Ayat 190 dalam surat Ali Imran menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar kita. Ayat 191 menggambarkan tentang ulul albab, yaitu mereka manusia yang tidak pernah putus-putus berzikir dengan semua keadaan baik dengan hati maupun lisan. Sekian pelajaran tentang berpikir kritis. Mudah-mudahan kita berpikir kritis apalagi masa pandemi ini, bagaimana untuk mencari kehidupan supaya kita tidak mengalami kesulitan. Sekian pelajaran ini, apabila ada kata salah saya minta maaf kepada Allah, minta ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.